Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, damai bersamamu. Tadi lilin Advent yang ketiga berwarna pink sudah dinyalakan. Kita memasuki Minggu Advent ketiga. Minggu ini disebut juga Minggu Sukacita, Minggu Gaudete dalam bahasa Latin. Minggu ketiga Advent ini ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu atau warna pink. Warna pink melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan setelah kita selama 2 pekan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, mempersiapkan diri sungguh-sungguh agar layak menjadi tempat kediaman bagi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita ilahi. Adanya sukacita di tengah masa penantian karena kedatangan Tuhan akan segera tiba. Kita sungguh-sungguh bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Perjalanan rohani dalam masa Adventus memasuki pekan yang ketiga. Lilin ketiga tadi yang baru dinyalakan disebut juga lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati, orang yang tulus, yang dilambangkan dengan para gembala yang sederhana. Seperti hari Minggu yang lalu, kali ini Injil Minggu Advent ketiga ini juga hampir seluruhnya berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Tapi yang sekarang ditonjolkan ialah tentang kesaksiannya yang tulus mengenai Yesus Kristus. Pertama-tama ia ditampilkan sebagai yang diutus yang maha kuasa untuk menjadi saksi bagi sang terang. Tapi terang itu bukan dia hanya memberikan kesaksian. Kemudian kepada orang-orang yang datang kepadanya, Yohanes mengatakan dan sangat tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi, melainkan orang yang berseru-seru di padang gurun, menghimbau agar dipersiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air untuk membantu orang mengungkapkan niatan untuk hidup bersih, menyongsong Dia yang akan datang. Yohanes yang sama juga mengundang kita untuk kita bersih, untuk datang ke pengakuan dosa. Yohanes juga tegas menyatakan dirinya tidak pantas melepaskan tali sandal Dia yang bakal datang ini. Seperti diuraikan minggu lalu, ungkapan ini berarti Yohanes merasa tidak patut menjalankan urusan yang menjadi hak Dia yang akan datang itu. Yohanes Pembaptis memang sudah sedemikian dikenal sebelum orang mulai mendengarkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak orang datang kepadanya karena warta serta tindakannya yang amat komunikatif bagi orang-orang pada zaman itu. Dia sangat menarik pengajarannya. Wartanya juga sungguh-sungguh didengarkan oleh orang. Saudara-saudara, pada saat itu suasana di Tanah Suci terasa semakin tak menentu. Di sana ada krisis identitas nasional. Banyak orang kecewa. Orang merasa semakin mangsa kekuatan-kekuatan yang menghimpit cita-cita mereka sebagai umat Tuhan.
Satu-satunya yang masih memberi mereka pandangan ke depan ialah Mesias yang bakal datang. Dia yang terurati, utusan yang maha kuasa akan datang untuk memimpin mereka keluar dari suasana ketidakmenentuan itu. Kedatangannya juga akan mengakhiri zaman ini dan mengawali atau memulai zaman baru. Itulah saatnya bangsa terpilih akan dipimpin oleh Mesias yang baru ke tanah terjanji yang mendatangkan susu dan madunya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kejujuran Yohanes Pembaptis menginspirasi kita supaya budaya kejujuran terus kita hidupkan, terus kita promosikan. Karena kejujuran itu sering terkikis oleh berita-berita bohong. Atau bahasa kerennya sekarang hoax, gosip. Di tengah situasi keputusasaan seperti sekarang, di tengah suasana orang merindukan kepastian, kita memberi harapan di tengah keputusasaan. Mereka putus asa karena mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang dikhianati, PHP, pemberi harapan palsu. Kita semua saudara-saudara yang terkasih butuh pemulihan dalam persaudaraan dan perdamaian. Apalagi di masa pandemi saat ini. Banyak di antara kita mungkin tidak menentu, tidak bisa berlibur, tidak bisa merencanakan secara pasti. Kita sungguh beruntung dan terberkati di Australia ini. Kenapa? Karena pemerintah sudah memberikan kita kesempatan ke gereja memenuhi kursi 100%. Memang dikatakan physical distance, tapi bukan lagi mandatory, tapi anjuran. Saudara, tetap jaga kesehatan. Dalam suasana yang seperti ini, kita semua tentu butuh pemulihan. Pemulihan tanpa syarat, pemulihan tanpa batas, dan pemulihan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus yang kita persiapkan kedatangannya. Emmanuel, datanglah. Kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan memberkati.